Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Fius hari ini menjumpai Anda di hari Jumat 24 Juni hari ini, di mana gereja seluruh dunia merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Kita diminta juga untuk mempunyai hati seperti hati kudus Yesus yang pertama, dan yang kedua, kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, bahwa kita ini adalah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan dengan segala kelemahan kita. Ia menerima kita apapun kesalahan dan dosa kita. Tuhan mengasihi dan selalu mencari dan mengumpulkan kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan di hari Jumat 24 Juni hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus mencintai dan mengasihi kami dengan segala kelemahan dan dosa kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk mampu juga meneladan Yesus Kristus, memiliki hati yang suci seperti yang Engkau kehendaki, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah dan bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, tahukah Anda bahwa satu yang menjadi kebahagiaan manusia pada tingkat tertinggi yang membawa sukacita pada diri manusia adalah ketika dia bersalah, tetapi kemudian ia diterima, diampuni, dan sungguh-sungguh mengalami penerimaan yang luar biasa tanpa diperhitungkan lagi kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukannya. Ketika kita diterima apa adanya dengan segala kelemahan kita, itu mempunyai tingkat kebahagiaan yang luar biasa dalam diri manusia. Ketika saya bersalah, ketika saya tahu bahwa saya salah, tetapi kemudian saya diterima, dimaafkan, dan diampuni, dan diterima dengan penuh sukacita. Ada sebuah sukacita yang tidak dapat diungkapkan dan jelaskan dalam diri kita. Bukan? Saudara terkasih, Injil hari ini menegaskan betapa Tuhan Yesus mempunyai hati yang luar biasa penuh kasih kepada kita manusia. Betapa Ia mencintai kita tanpa memperhitungkan seberat apapun dosa kita. Dosa, kesalahan, kekurangan kita Ia terima. Bahkan Ia mencari kita sampai menemukan kita. Dan ketika kita mau membuka hati bagi uluran tangan Tuhan Yesus yang ingin menarik kita kembali kepadanya, karena hatinya yang begitu mencintai kita, yang begitu kudus untuk mengasihi kita, maka kita mengalami sukacita yang luar biasa. Ia memeluk kita, merangkul kita, dan membawa kita kembali kepadanya. Itulah sukacita yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan melalui bacaan Injil hari ini dengan kisah perumpamaan gembala yang baik. Ada 99 ekor yang masih ada padanya, tetapi ada satu yang hilang. Ia terus mencarinya sampai ia menemukannya.
Ketika ia menemukannya, ada sukacita yang luar biasa dalam diri gembala itu, karena ia menemukan satu dari 99 yang tidak hilang itu. Saudara-saudara terkasih, Yesus memberi gambaran ketika satu orang menyadari dirinya berdosa dan mau kembali kepada Yesus, menyambut tangan Tuhan yang memanggilnya kembali untuk mengalami kasih Tuhan, dikatakan ada sukacita di surga yang luar biasa. Maka tema inti Injil hari ini yang pertama, kita harus terharu, kita harus terpanggil, kita harus sungguh-sungguh mampu membuka hati. Betapa Tuhan begitu baik kepada saya. Mengalami dosa, mengalami jatuh bangun, mengalami kesalahan, jatuh dalam kesalahan. Kuncinya adalah, maukah kita mengulurkan tangan kita dan Tuhan memanggil, menjamah tangan kita, memegang tangan kita untuk kembali kepadanya. Dan dikatakan Tuhan bukan menghukum kita, tetapi justru Tuhan bersukacita bersama para malaikat di surga ketika kita mau mengulurkan tangan dan mengatakan, saya salah Tuhan, saya berdosa, ini tanganku, tariklah aku dari kesalahanku, tariklah aku dari dosaku ini, tariklah aku dari rasa jatuh ini, supaya saya bangkit kembali, berjalan bersamamu Tuhan, karena Engkau memegang tanganku. Saudara-saudara terkasih, hati Yesus yang Maha Kudus menjadi simbol betapa Tuhan mengasihi kita tanpa memperhitungkan dosa kita. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan, Ia tidak akan memadamkan api yang sumbuh, yang pudar, dan tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Gambaran itu mau mengatakan kepada kita, betapapun keadaan kita buruk, seberat apapun keadaan kita, ketika kita mau kembali menengadah kepada Tuhan, Tuhan, saya berdosa, saya mempunyai kekurangan, sempurnakan saya, maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Tuhan akan merangkul kita kembali ketika kita mau membuka diri dan membuka hati. Buka hati saudara, rendahkan hati saudara, akui bahwa Anda berdosa, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan merangkul, Tuhan akan memegang tangan Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.